Alhamdulillah ana bi khair wa anta. Alhamdulillah ana bi khair kadalik. Sabahul khair. Sabahun nur. Oke, hari ini kita mau belajar apa sih, Koala? Hari ini kita mau belajar bahasa Arab kelas 3 tentang apa nih? Tentang alat tulis, yaitu adawatu kitabati. Perhatikan ya teman-teman. Ya teman-teman, semangat belajarnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kaifa halukum? Gimana kabarnya nih? Oke, hari ini Budara mau bahas materi kelas 3 tentang alat tulis, yaitu adawatul kitabati. Silahkan diambil buku paketnya ya teman-teman, kita akan belajar bersama. Tetapi kalau belum ada buku paketnya, silahkan perhatikan video ini tanpa mencari-carinya dulu. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, silakan dibuka buku paketnya halaman 1. Kita akan belajar bersama. Ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Adawatul kitabati. Alat tulis. Silakan diikuti bersama ya teman-teman. Boleh dengan suara sekencang mungkin di rumah masing-masing. Selanjutnya kita akan lanjut ke kosakata yang ada di bawahnya. Nah, sebelum kita baca kosakatanya, di situ ada kotak. Di kotak itu ada tulisan hazihi, artinya ini, hadza, artinya ini. Kemudian di bawahnya juga ada tulisan tilka, artinya itu, dan zalika juga artinya itu. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita baca dulu. Hadza firjarun. Hadza tobashirun. Hadhihi kurrasatu. Hebat. Hadza musallasun. Hadza qalamur rasasi. Hebat banget teman-teman, semangat ya. Hadza qalamul hibri. Masya Allah. Hadza qalamun. Zalika kitabun. Hadza hibrun. Hadhihi fa'ratun. Nah, kita lanjut. Zalika kirtosun. Hadhihi syashatun. Hadza komputer. Hadhihi tabi'atun. Dan terakhir, hadhihi lauhatil mafatihai. Nah, hebat, tadi tuh kita sudah belajar membacanya bersama semua mufrodatnya. Sekarang Budara akan coba menjelaskan arti dari gambar-gambar yang ada di buku kalian ini, dan kita akan bahas bersama. Nah, kali ini tidak seperti kelas 1 ataupun kelas 2. Kalau kelas 1 dan kelas 2 kalian hanya mempelajari mufrodatnya saja atau kosakatanya saja. Untuk di kelas 3 ini kalian akan terbiasa untuk belajar kosakata dengan struktur bahasa Arabnya, atau yang biasa disebut dengan nahwu dan sharaf. Sekarang kita akan coba membahas strukturnya. Semangat teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan bahas strukturnya. Ada kata hadza dan kata hadhihi. Selanjutnya ada zalika dan tilka. Nah, kita sudah mulai belajar kata tunjuk dalam bahasa Arab, disebut dengan ismul isyarah. Nah, di kata tunjuk ini dia dibagi-bagi teman-teman. Ada yang untuk laki-laki dan ada juga yang untuk perempuan. Nah, kata tunjuk ini bisa untuk yang benda dekat ataupun benda yang jauh. Untuk itu sebelumnya Budara akan kasih tahu, untuk laki-laki dalam bahasa Arabnya disebut dengan muzakkar, oke? Laki-laki disebutnya muzakkar, sedangkan untuk perempuan disebut dengan
muannas. Oke, muannas. Nah, setelah kalian sudah tahu muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan, sekarang kita akan coba pisahkan kata tunjuknya. Hadza itu kata tunjuk untuk benda yang dekat, artinya ini, dan dia untuk muzakkar atau yang laki-laki. Sedangkan zalika itu artinya itu untuk benda yang jauh, untuk muzakkar juga teman-teman. Setelah itu ada kata hadhihi. Hadhihi itu untuk benda yang dekat, artinya ini, tetapi untuk muannas. Dan ada tilka untuk benda yang jauh, artinya itu untuk muannas, seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk mengartikan satu persatu kosakatanya. Oh iya teman-teman, sebelum itu Budara kasih tahu ya. Jika ada pertanyaan mahaza, depannya mahaza titik, misalnya mahaza kitabun, apakah ini buku? Maka jawabannya harus diawali dengan haza. Oke, haza kitabun. Mahaza, apakah ini? Terus ada gambar buku, maksudnya gitu ya, maaf ya. Nah, terus kalian jawabnya haza kitabun. Mahadhihi, misalnya ini adalah gambar mouse komputer tuh, mouse komputer. Mahadhihi, terus jawabannya hadhihi fa'rotun. Dan kalau pertanyaannya mazalika, zalika misalnya kirtosun, itu maaf, mazalika apakah itu? Terus ada gambar kertas, kalian jawabnya awalannya dengan zalika kirtosun. Jadi harus disesuaikan pertanyaan dan jawabannya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke artinya ya. Siapkan catatan kalian ataupun perhatikan dulu. Oke, kata pertama ada hadza firjarun. Ini jangka. Hadza tobashirun. Ini kapur tulis. Hadhihi kurrasatun. Ini buku tulis. Hadza musallasun. Ini segitiga. Karena di situ gambarnya penggaris, jadi kita sebut aja ya. Ini penggaris segitiga. Hadza qalamur rasasi. Ini pensil. Hadza qalamul hibr. Hadza qalamul hibri. Ini pulpen tinta. Jadi pulpen yang itu teman-teman harus diisi tinta dulu baru bisa kita pakai. Hadza qalamun. Ini pulpen. Zalika kitabun. Itu buku. Hadza hibrun. Ini tinta. Kalau tadi pulpen tinta, kalau ini tintanya saja. Hadhihi fa'rotun. Ini mouse untuk keyboard ya. Fa'roh itu sebenarnya tikus artinya kalau dalam bahasa Arab. Karena itu gambarnya mouse keyboard, mouse ini apa? Laptop atau komputer. Jadi kita mengartikannya sesuai dengan konteksnya, berarti artinya ini adalah mouse komputer. Zalika kirtosun, itu kertas. Hadhihi syashatun, itu monitor atau layar ya. Hadhihi komputer, ini adalah komputer. Hadhihi tabi'atun, ini printer. Printer itu pencetak ya teman-teman, yang biasa kalian mengetiknya lewat komputer terus dicetaknya pakai printer itu. Tabi'atun. Dan terakhir hadhihi lauhatul mafatih. Ini adalah keyboard, papan ketik atau keyboard. Oke, sampai di situ artinya. Jadi kata kuncinya yang tadi strukturnya adalah, kalau ada pertanyaan mahaza, berarti jawabannya diawali dengan haza. Mahadhihi, jawabannya diawali dengan hadhihi. Madzalika, jawabannya diawali dengan zalika. Matilka, jawabannya diawali dengan tilka. Kemudian hadhihi dan tilka itu untuk muannas. Hadhihi artinya ini, tilka artinya itu. Kemudian hadza dan zalika itu untuk muzakkar, artinya sama. Hadza ini, zalika itu.
tetapi sedikit aja perbedaan di penggunaannya. Oh iya teman-teman, untuk sedikit bocoran untuk tandanya itu, muzakkar biasanya di akhir katanya tidak ada tak bulatnya atau tak marbutoh, sedangkan muannas di akhirnya ada tak marbutohnya atau tak bulatnya. Oke teman-teman, semangat belajarnya, jaga kesehatan dan ingat 6M: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Semangat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.